Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam Pak Eko Susanto. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat waras berkes. Alhamdulillah saya juga sehat. Pak. Oh iya, dengan nih nanti jenengan mau ngadakan coaching ya? Kalau nggak Betul salah. sekali Pak. Dengan siapa? Saya dengan Bu Edvi. Oh dengan Bu Edvi. Nah, di sini nanti Insya Allah saya sebagai observer. Ya, jadi nanti akan mengamati jalannya coaching jenengan Ya, dengan siap. Bu Edvin. Apakah sudah sesuai dengan alur terkait dengan alur tirta seperti itu, sesuai dengan apa ya, rubrik penilaian lah seperti itu. Siap. Nanti ya diharapkan karena sekarang sudah berkemajuan ya, jadi ketika coaching itu tidak hanya sekedar coaching, tidak hanya tanya jawab, tetapi melalui alur tersebut kita tujuan, identifikasi, rencana itu seperti itu. Nah kemudian ketika saat coaching itu jangan lupa menerapkan prinsip-prinsip coaching ya, seperti ya kemitraan dan lain sebagainya. Ya, siap. Seperti itu. Nah sekiranya dari tiga itu jenengan mau ambil yang lebih pokok itu yang mana Pak? Dari prinsip itu kan ada kemitraan, proses kreatif ya, kemudian memaksimalkan potensi. Itu kira-kira jenengan mau mengedepankan yang mana? Kalau saya kedepankan dari tiga aspek yang sudah Bapak tadi sampaikan, saya juga urut. Berarti mulai dari kemitraan dulu, karena yang saya ajak berbicara ini biar mengeluarkan apa keluar ataupun nanti bentuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian tadi juga setelah kemitraan ya ada juga yang berkaitan dengan itu. Yang kedua ya Pak Eko ya, secara urut sampai yang ketiga itu tadi. Dari ketiga itu, dari itu berarti urut Pak ya. Urut. Yang akan lebih ditonjolkan itu yang mana, Pak? Kemitraannya dulu. Oh, kemitraannya dulu. Jadi biar nggak ada rasa canggung gitu. Ya seperti itu. Nah terkait dengan hal itu tentunya kan jenengan punya sebuah indikator ya. Betul. Indikator untuk ketercapaian dari coaching tersebut. Itu kira-kira indikatornya apa Pak? Indikatornya itu kalau dari saya itu di presence, kehadiran penuh. Oh kehadiran penuh. Betul. Kemudian juga ada nanti kemampuan dalam menggunakan bahasa-bahasa pertanyaan yang berbobot. Oh yang berbobotnya. Oke. Kemudian juga ya mendengarkan dengan empati, dengan rasa. Seperti itu Pak. Jadi benar-benar memperhatikan ya. Betul. Tidak hanya sekadar coachingnya itu ngomong, jenengan nulis itu nggak seperti itu ya. Jadi harus ada komunikasi yang baik ya. Ini nanti saya menjadi observer di sebelah jenengan. Mudah-mudahan nanti coaching jenengan berjalan lancar. Amin. Tanpa ada kendala, entah itu listrik mati ataupun yang lainnya. Oh iya, semoga lancar ya. Iya, karena harapan kita juga ya yang namanya kegiatan itu tidak ada yang namanya kendala. Betul. Ya mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih Pak Eko. Nanti coaching itu diharapkan ya sesuai dengan alur tirta, yaitu jangan sampai lupa. Betul Pak Eko. Terima kasih Pak Eko untuk nanti melaksanakan observernya. Pokoknya nanti saya minta dinilai, kurang lebihnya bisa nanti dievaluasi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Makasih Pak Eko. Halo Bu Edwin. Halo Pak Is. Selamat siang Bu Edwin. Iya, selamat siang Pak Is. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa sehat Pak. Luar biasa ya. Tapi gimana? Ya agak sedikit galau lah Pak. Kenapa itu? Ya itu, gini Pak, saya tuh kayak punya masalah gitu. Ya enggak tahu dibilang masalah atau enggak sih ya. Jadi kadang saya masuk kelas itu hawanya udah lemes duluan karena melihat kondisi anak-anak yang juga lemes gitu Pak. Tuh, jadi kayak kurang antusias dalam belajar gitu. Apalagi kalau udah siang tuh ya Pak ya, pelajaran sesi siang yang setelah duhur itu istirahat kedua itu biasanya anak-anak ya Allah
berdelosoran gitu bahasanya ya Pak ya. Bersanteria. Bersanteria ada yang, dan itu tidak bergegas ketika saya masuk, itu tidak bergegas kemudian ada Bu Edwin duduk itu kayak gitu. Dan ternyata setelah saya mendengar itu tidak cuma saya aja Pak yang mengalami hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru yang lain juga ketika saya bercerita mereka menimpali, iya Bu, sama Bu, ya, sama Bu gitu. Ya mungkin aspek dari kegiatan dari pagi ya. Kemudian lumrahnya manusia ketika di jam-jam siang itu ya ada titik jenuhnya juga. Betul sekali Pak, betul. Kita pun tidak bisa memaksakan ya. Iya. Berarti intisarinya Ibu itu mengalami kendala apa ini dalam hal ini itu? Ya itu tadi Pak, saya itu pengennya ketika saya masuk nanti anak-anak jadi antusias, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, tapi senang gitu Pak. Oh gitu. Jadi enggak yang ngantuk gitu. Lagi disuruh ngerjain apa ngantuk, kan kitanya juga jadi ikutan enggak bersemangat gitu Pak ya. Seperti itu. Oh, tujuan utamanya itu ya. Tujuannya saya ingin cari solusi sih Pak, supaya apa ya? Supaya tidak seperti itu lagi lah. Artinya memang itu ide apa ya dari Bu Edwin biar tidak terjadi yang seperti itu, biar anak itu memperhatikan dalam kegiatan pembelajaran, terbuka dan sebagainya nih. Gini Bu Edwin ya, kira-kira menurut Bu Edwin nih, ya itu kendala yang dialami Bu Edwin itu sampai saat ini itu sudah memasuki level berapa ya? Level berapa ya Pak? Mungkin 6 sepertinya Pak. Kalau 1 sampai dengan 10 posisi sekarang di level 6. 6 Pak. 6. Kemudian nanti Bu Edwin dari gagasan yang Ibu utarakan itu nanti biar meningkat atau biar meningkatnya drastis atau biasa-biasa saja Bu, kalau skalanya 1 sampai dengan 10 itu? Kalau saya sih tidak mungkin ya Pak kalau langsung drastis kemudian saya ngambil langkah terus anak-anak langsung semangat semua gitu. Mungkin sedikit demi segitu lah, tidak masalah gitu. Mungkin kalau kalau saat ini 6, saya ingin meningkatkan jadi 8 gitulah. Setidaknya ada peningkatan. Iya betul. Ya. Kira-kira Bu, untuk menunjang tadi sesuai dengan misi dari Bu Edwin ya, kira-kira langkah-langkah apa saja ini untuk nanti yang akan diterapkan? Paling tidak ini Bu Edwin paling tidak punya rencana lah seperti itu. Kira-kira Bu? Apa ya Pak? Kalau saya itu berdasarkan informasi nih yang saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak itu, katanya kita harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Gitu. Mungkin berpusat pada murid itu salah satunya pembelajaran yang membuat anak-anak itu merasa nyaman dalam belajar gitu ya Pak ya. Nah, mungkin saya dan Bapak Ibu guru yang lain di sekolah saya itu seharusnya ya menciptakan seperti tadi itu Pak, pembelajaran yang menyenangkan, yang buat anak-anak nyaman. Mungkin tidak monoton dengan ngomong, ceramah gitu Pak. Mungkin saya harus menciptakan permainan atau menempuh cara lain lah untuk anak-anak bisa belajar, tidak cuma ceramah melulu seperti itu mungkin Pak. Langkah apa lagi Bu, kira-kira Bu Edwin selain tadi pernah mengikuti pelatihan di guru penggerak, paling tidak kan punya modal banyak. Iya betul. Apalagi dengan adanya di dalam pembelajaran kurikulum sekarang ini kan sudah menggunakan kurikulum yang berdiferensi. Iya betul Pak. Ngomongnya kan seperti itu ya sekarang. Coba Bu, barangkali Bu Edwin punya langkah-langkah selanjutnya nanti. Oh iya, ya itu Pak, berarti mungkin saya juga dari saya sendiri, saya insya Allah lah akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya sesuai dengan potensi yang dimiliki anak gitu ya Pak ya. Jadi mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan keinginan belajarnya mereka itu akan meningkatkan motivasi mereka belajar. Yang pertama Pak. Mungkin selanjutnya saya akan membuat pembelajaran ini lebih menyenangkan dengan menyelipkan bisa permainan Pak, bisa yel-yel mungkin, atau mungkin hal-hal yang bisa
ice breaking, ice breaking yang bisa betul. mengembalikan semangat mereka untuk belajar lagi, itu Pak. Terus rencananya sih saya pinginnya membuat media pembelajaran Pak, supaya tidak monoton pembelajarannya itu seperti itu. Iya. Baik Bu Edwin, tadi saya sudah banyak mendengar ya berbagai kiat-kiat atau langkah-langkah yang akan mencoba diterapkan ya. Iya. Ada ice breaking. Wah, ini memang zaman sekarang itu untuk mengurai dari fokus apapun dengan ice breaking nanti bisa Iya betul. cerah kembali lagi ini. Iya. Tadi langkah-langkah juga model pembelajaran tadi ya, Bu, juga ini model pembelajaran yang tidak monoton, Iya. yang punya desain yang bagus lah seperti itu. Ini Bu, kira-kira ya Bu, Bu Edwin itu akan menerapkan ini, sudah diterapkan atau baru akan menerapkan nanti? Iya, kemarin itu sih sudah sedikit-sedikit sih Pak, sudah ada perubahan. Cuma ya belum yang seperti tadi signifikan. Jadi mungkin ini kan udah di akhir semester ini Pak ya. Jadi mungkin insya Allah rencana saya akan mulai menerapkan kembali itu nanti pada semester genap Pak. Oh, iya. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran di semester genap nanti saya harus mempersiapkan segalanya, termasuk materi-materi untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apa namanya tadi, metode pembelajaran yang sesuai, kemudian ice breaking yang sesuai dan lain sebagainya Pak. Iya. Itu akan disiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran di semester genap nanti di bulan Januari. Jadi akan segera action pokoknya Pak. Oh iya. Oke Bu, tadi ada ya, artinya sudah pernah melakukan ya? Sudah pernah. Melakukan. Kalau saya beri skala nilai ya Bu, kalau 1 sampai dengan 4 ada peningkatan atau masih mau putus saja? Ada peningkatan, cuma karena baru diterapkan kemarin baru sekali Pak, gitu ya, baru sekali karena saya baru menyadarinya itu di akhir-akhir semester ini dan semester di minggu-minggu ini itu sudah melaksanakan SAS Pak. Jadi ya apa namanya peningkatannya baru sedikit aja. Memang sudah ada perubahan begitu dikasih ice breaking, kemudian ada mindfulness di awal itu Pak ya, itu udah mulai ada perubahan lah. Mungkin ya dari tadi yang awalnya tadi 6 udah ada peningkatan 6,5 gitu Oh Pak. gitu ya. Iya. Artinya kiat-kiat yang sudah diambil dari Bu Edwin itu betul-betul bisa meningkatkan nantinya ya. Semoga Pak, semoga Pak. Gini Bu, Iya. dalam hal nanti ketika ada rencana aksinya seperti itu, paling tidak Bu Edwin kan tidak sendirian. Iya. Apakah sendirian bahkan ini atau ada teman-teman atau siapa yang ingin diajak untuk kolaborasi? Oke Pak, baik. Gini tadi kan saya ngeluhnya kan permasalahan ini tidak saya sendiri yang menghadapi Pak ya. Iya. Jadi teman-teman juga menghadapi seperti itu. Jadi nantinya rencana saya ingin mengajak teman-teman ini lulusan guru penggerak, pendidikan guru penggerak di tempat saya lumayan banyak Pak, udah ada Ada berapa Bu? udah ada 4 ya. Jadi mungkin saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan semacam diseminasi gitu Pak. Diseminasi mengenai tadi yang saya terapkan seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid dan lain sebagainya, supaya guru-guru yang lain itu ketika menghadapi permasalahan yang sama dengan saya itu bisa mencari solusinya dengan cara-cara yang tadi juga saya bisa laksanakan Pak. Mungkin seperti itu. Iya, bagus sekali itu sangat cocok sekali Bu, karena lulusan dari guru penggerak sendiri kan sudah punya modal banyak ya, Ya. dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di kelas bahkan di luar kelas. Betul Pak, betul. Bu, nanti untuk menjaga komitmennya itu bagaimana Bu dari langkah-langkah panjenengan itu? Menjaga komitmennya ya tentunya akan dilaksanakan secara konsisten gitu Pak ya. Gitu ya, berkala atau? Iya, berkala sedikit demi sedikit, tetapi terus menerus konsisten dan tentunya mungkin saya sendiri harus menjaga komitmen saya Pak untuk hal tersebut, karena apa ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada murid itu
butuh effort yang lebih dari seorang guru Betul, gitu, Pak. betul, Ya. betul, betul. Mungkin itu saja. Paling tidak sudah ada nilai teladan Betul. seperti itu ya. Nggih, Pak. Kiranya itu ya Bu Edwin. Iya, Saya Pak. sudah banyak mendengar tadi ya curhatan sedikit. Iya. Insya Allah lah Bu Edwin itu mampu mengatasi masalah Amin. tadi, apalagi Terima kasih ya, Pak ya. punya rekan-rekan CGP guru penggerak yang banyak ya Iya, di Sekolah betul. Panjenengan. Itu saja Bu Edwin. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Cukup ya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Bu Edwin. Baik, terima kasih sudah mendengarkan unek-unek saya nih, Pak ya. Sama-sama Bu. Iya, Kita oke. juga saya pun belajar ini berkaitan dengan apa tadi yang permasalahan panjenengan. Nggih, matur nuwun Pak nggih. Selamat siang. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Iya, Pak Eko. Sangat luar biasa untuk yang kedua kalinya Wah, ya. iya, Kita iya, berbincang-bincang terkait dengan tadi yang jenengan sudah coaching sama Bu Edwin, itu sangat luar biasa. Luar biasa. Itu lain daripada yang lain karena sangat hidup. Kemudian pertanyaan yang saya amati itu sesuai dengan alur tirta. Itu sangat berbobot. Kalau bobot itu hampir 1 ton. Luar biasa. Sangat berbobot sekali. Apalagi kucinya Iya. itu juga sangat luar biasa. Menjawab dengan rasa gembira riang tanpa ada beban. Betul Pak. Ya, Itu karena harapannya. memang permasalahan itu permasalahan yang benar-benar terjadi pada dirinya. Betul. Itu seperti itu. Nah, itu sudah bagus sekali. Nggih. Kalau menurut jenengan gimana tadi perasaan ketika Wah, coaching? perasaan saya ya selama menjadi coach ya Pak ya. Artinya ya betul-betul mendengarkan aktif, penuh dengan rasa apa yang ingin disampaikan dari coach Iya, ya. benar. Kemudian saya menggali beberapa kiat-kiat yang akan dicari, kemudian dalam menjaga komitmennya itu bagaimana. Ternyata coach sendiri pun mampu mengatasi masalahnya. Sangat luar biasa Pak ya. Jadi memang benar ketika kita coaching itu harus kayak teman aja lah. Betul. Tidak ada yang namanya tingkatan kayak tangga saya bawah saya Lah, tinggi itu gitu. tidak. Karena itu akan menjadikan kita ketika menjawab itu akan merasa canggung. Betul Jadi sekali. ketika mitra kayak teman itu enak, kayak ngobrol biasa. Betul saya. Seperti itu ya. Seperti ngopi bareng santai seperti itu. Sayang apa nih kopinya Pak ya? Iya. Kopinya nanti ya, ini kan ya masih bincang-bincang nggak bagus lah kalau kita. Nggih. Ya mungkin itu Pak ya. Terima kasih, Pak Tadi Eko. jenengan sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian pertanyaan juga luar biasa sangat berbobot ya. Terima kasih. Ada tujuannya disampaikan, identifikasi juga disampaikan. Iya. Jadi tadi jenengan itu ketika coaching itu sekali lagi tidak boleh memberikan yang namanya simpulan atau masukan. Oh. Iya, karena hanya kita itu apa yang memberikan sebuah pertanyaan saja untuk menggali apa sih permasalahan, bagaimana coach itu menyampaikan, sudah bisa belum Nggih. memecahkan permasalahan yang dia hadapi. Jadi iya. jangan sampai kita memberikan sebuah pendapat. Itu sudah bagus sekali Nggih. Pak. Itu Nggih. penilaian observer dari saya. Ya, Itu terima seperti kasih ya itu. Pak Eko ya atas Terima kasih. penilaiannya dan evaluasinya. Ya, sama-sama. Oke, sekian Pak ya. Terima Nggih. kasih. Sama-sama Pak Eko. Matur nuwun. Selamat siang Pak Eko. Oke, selamat siang Bu Edwin. Iya, gimana kabarnya nih Pak Eko? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Alhamdulillah. Jenengan gimana? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Tanggal 1 dari semuanya sehat ya Bu. Iya ya? betul Luar Pak. biasa. Kalau tanggal 1 itu seolah semuanya cerah ceria Iya, gitu Pak. semuanya. Iya, Yang betul. menonton juga sama. Alhamdulillahirabbil alamin Pak ya. Baik Pak, ini hari ini Pak Eko mau melaksanakan coaching betul? Iya Bu. Insya Allah saya akan melaksanakan coaching dan coachingnya itu Pak Iskandar. Oh begitu, baik. Kenal? Iya iya Kenal? iya. Kenal saya Kenal. Pak. Oh, teman. Kebetulan teman waktu itu satu kelas di pendidikan CGP Pak. Oh, kayak gitu. Iya, dan satu lagi beliau itu cukup terkenal juga karena MC kondang. Luar biasa. Iya. Itu nanti bisa itu Bu, ketika di misal pameran karya ya, itu bisa diundang itu sebenarnya. Siap Pak, siap. Nanti ya. Oke, Bapak. Iya. Pada hari ini saya akan menjadi observer Oh, siap. selama jenengan melaksanakan coaching. Siap. Nah, pada saat saya menjadi observer ini, saya akan mengamati dan menilai Bapak, Oke. ya berdasarkan rubrik penilaian yang saya miliki. Dengan senang hati Bu. Oke Dengan Pak, senang hati. alhamdulillah. Nah, jadi sekedar memberitahu saja Pak, nanti saya akan mengamati jenengan berdasarkan yang pertama, apakah coaching yang dilaksanakan oleh Pak Eko ini sudah sesuai dengan alur tirta, itu yang pertama. Oh, iya. Kemudian yang kedua,
apakah Pak Eko itu sudah menyampaikan pertanyaan yang apa ya, yang berbobot Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach yang nanti akan di coach oleh Pak Eko. Oke, siap. Kemudian yang ketiga, satu lagi nih Pak ya, saya juga akan mengamati bagaimana nanti coachnya Pak Eko ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Eko. Oh, seperti itu. Itu ya Pak ya. Jadi mungkin Bapak perlu memperhatikan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Iya. Kemudian pada saat coaching nanti Pak Eko, tolong diperhatikan, jangan lupa menerapkan prinsip-prinsip coaching. Oh, siap Bu. Ya, yang diantaranya kemitraan ya Pak ya. Ya, kemitraan. Kemudian ada proses kreatif. Iya betul. Satu kemudian lagi ada apa Pak? Memaksimalkan potensi. Iya betul Pak. Pinter, cerdas Anda Pak ya. Belajar Bu tadi. Sip. Iya. Kayak mau ujian gitu ya Iya, Pak ya. iya. Baik. Karena ada observer itu memang Harus benar-benar- mempersiapkan ya Pak ya. seperti itu. Oh iya. Ini juga grogi Bu. Luar biasa. Iya. Saya juga ikutan grogi Oh, kalau gitu. jenengan Oh, iya. Sama-sama grogi grogi gitu ya. Pak. Iya. Baik. Berarti Bapak sudah memahami ini ya Pak ya. Harus Insya Allah prinsip-prinsip tadi. sudah bisa, karena sebelum ini juga saya sudah melihat apa ya, contoh-contoh. Oke, alhamdulillah. Berarti nanti semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik Pak ya. Oke, siap. Baik. Namun sebelum jenengan melaksanakan coaching ini, saya punya satu pertanyaan ini Pak. Iya. Kira-kira dalam proses coaching nanti itu kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Eko? Kompetensi itu kan ada 3 Bu ya. Ada kehadiran penuh, Betul? mendengarkan aktif, Ya. kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, di sini saya nanti akan lebih ke apa ya, mendengarkan aktif lah. Ya. Karena coaching itu kan lebih ke apa ya, kayak tanya jawab ya. Iya. Jadi ketika tidak mendengarkan dengan aktif, itu nanti kita bisa dibilang ketinggalan dengan apa yang disampaikan dari coach tersebut. Jadi Betul ketika sekali. kita memberikan pertanyaan, itu kalau tidak mendengarkan aktif, kita akan kabur atau akan melenceng dari apa yang disampaikan Iya, oleh betul coach sekali. tersebut. Iya. Itu seperti itu. Baik Pak, berarti yang akan diutamakan nanti adalah mendengarkan aktif ya Pak ya? Iya, benar. Baik. Nah, Pak Eko, ini nanti kira-kira dari apa yang Anda harapkan dan sudah direncanakan ini, mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Iya. Itu kira-kira indikasinya apa, ketercapaiannya apa nih Pak yang bisa dilihat ketika sudah melaksanakan coaching Ya, nanti Pak? tentunya saya sebagai coach itu bisa menemukan solusi terkait dengan adanya apa, permasalahan dari coach tersebut. Ya, Nah, karena tujuan dari coaching itu kan kita bisa memberikan apa ya, Membantu ya Pak ya? membantu memecahkan permasalahan yang dirasakan oleh coach tersebut. Iya, Jadi betul. paling tidak kita bisa membantu cara menemukan, memecahkan permasalahan tersebut. Baik. Itu seperti itu. Baik, berarti indikatornya nanti Pak Eko akan membantu coachingnya untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Iya, dihadapi. iya benar Bu, seperti itu. Selain itu ada lagi enggak Pak? Mungkin Ya mungkin itu sih Bu. Nah, yang menjadi harapan saya karena terkait dengan apa ya, nanti coaching dan coach tersebut. oke. Baik. Saya rasa itu saja nih Pak observasi yang saya ingin sampaikan ke Bapak. Oke. Setelah ini selamat melaksanakan coachingnya ya Pak ya. Oke, siap. Semoga apa yang tadi Terima kasih. diharapkan dapat tercapai dan Pak Eko benar-benar bisa membantu coach untuk menemukan akar Amin. masalah dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Siap, siap. Amin. Selamat menjalankan coach Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ya, semoga tidak sungkan-sungkan untuk menjadi observer. Selamat siang Pak Iskandar. Selamat siang Pak Eko. Luar biasa. Alhamdulillah selalu di luar dan selalu biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat waras bergas. Alhamdulillah ya. Wah, tumben nih. Ada apa ini kok? Kayaknya Betul. Ada wajah yang kurang. Aduh, wajah Muram saya bocah. itu ada cerianya tapi ada guyonya, juga ada sedikit gimana ya? Karena Gimana, Pak? semalam itu saya ditelepon. Ditelepon. Ya, ini saya cerita sedikit Pak. Ya. Silakan. Semalam itu saya ditelepon, saya pas makan malam dengan istri. Ini siapa? Tak lihat ternyata kok wali murid Pak. Oh, Wali murid. Ada apakah ya? Malam-malam kok nelpon, tidak seperti biasanya. Biasanya sih kalau malam-malam itu chat WA lah.
Oh iya, iya. Nah, pas ketika telepon itu, kok Pak, saya butuh waktu sebentar ini, saya akan menyampaikan sesuatu. Saya kaget, saya itu harus bagaimana ini, Bu? Oh sebentar Bu. Akhirnya saya izin dengan istri. Sebentar, ini ada telepon penting ya. Bu, silakan Bu, sampaikan apa tadi yang ingin disampaikan. Ternyata gini Pak Eko, Pak, saya harus bagaimana ini? Kenapa Bu? Anak saya Pak. Emangnya kenapa? Tuh Pak, anak saya itu tinggalnya aneh. Oh, aneh. Iya aneh. Nah ini urusan sekolahan atau urusan keluarga? Saya pikir kan begitu Pak Eko. Nah, itu mungkin itu Pak. Lah itu makanya kan saya akhirnya betul sih sebagai guru itu kan melayani 24 jam. Iya, benar. Bahasa kerennya hotline Pak Eko lah. Kayak rumah sakit aja Pak ya. Nah, seperti itu. 24 jam. Lah, kemudian saya menanyakan keanehannya itu apa Bu? Ini Pak, anak saya itu tak jumpai di kamar mandi itu lama sekali. Lah sampai berapa jam? Lamanya kan bahasa guyon. Ya, hampir 1 jam. Kemudian saya intip keluar itu kok pakai handuk membawa tongsis. Ada HP-nya lagi. Ini kecurigaan saya. Katanya seperti itu Pak Eko. Lah, udah Bu, langsung saja Bu, jangan lama-lama. Apa yang ingin disampaikan lagi lah seperti itu. Ini Pak, setelah saya periksa, saya paksa HP si anak. Ternyata, ya Allah Pak Is, apa yang dilihat? Ternyata anak itu bergabung dalam grup yang negatif. Jadi itu Artinya ada indikasi pornografi di situ. itu level SD Pak. SD Pak, kelas 6. Level SD. SD kelas 6 level Luar SD. biasa. Ini saya sangat khawatir sekali dengan masalah seperti ini Pak Eko. Itu sangat-sangat luar biasa itu Pak. Maksudnya level masih SD ya sudah. Iya, masa pertumbuhan Pak ini. Masa ya remaja, masa remaja, masa peralihan ya memang ya wajar seperti itu. Jadi orang tua di situ itu melaporkan kaitannya dengan apa ya? Ya kelakuan anak ya yang Betul. tidak seharusnya dilakukan Betul, atau kelakuan tidak seperti biasanya. Tidak seperti anak SD lumrahnya seperti itu. Nah terus kalau ada hal seperti itu, Bapak sebagai kepala sekolah gimana Pak? Ya gini Pak Eko, tujuan saya gini lah, paling tidak betul ini mungkin tindakan anak ya, tapi biar anak itu tidak ya katakan kan orang tua kalau menegur keras ya nanti berbahaya, seperti itu. Kalau dibiarkan merasa tidak tahu menahu nanti kok efeknya bisa menjadi yang lebih-lebih seperti itu. Nah itu saya ingin yang pertama itu menenangkan orang tuanya dulu. Kemudian setelah itu nanti saya ingin berjumpa dengan anak, memberikan pembinaan. Tapi kan dalam hal ini waktu harus diolah dengan baik, karena anak masih dalam kondisi setelah dimarahi ayah, ibunya itu masih tertekan, psikisnya berbahaya Pak Eko. Iya benar, psikisnya itu dia kayak ya mungkin trauma atau takut dan lain sebagainya. Betul. Nah terus untuk hal tersebut terkait dengan permasalahan jenengan ya, kira-kira jenengan punya apa ya? Nah, rencana nggak kaitannya untuk menindaklanjuti hal tersebut agar mungkin tidak terjadi hal-hal tersebut itu ke apa ya melebar ke anak-anak didik yang lain, ya cukup hanya ke anak tersebut lah seperti itu Pak. Jadi jangan sampai nanti teman-temannya anak tersebut itu tahu, bahkan untuk memberikan ya terkait dengan orang tua itu bagaimana Pak? Hanya ada punya. Jadi dari semalam itu saya itu bingung memikirkan masalah ini itu kalau di rumah kok tak sampaikan dengan istri, nanti istri kok juga gimana ya. Saya hanya mikir saja. Untuk rencananya itu ya saya seperti ini Pak Eko. Paling tidak ya, ini orang tua tak ajak bertemu dulu. Tak ajak bertemu. Kemudian untuk si anak otomatis biar di rumah dulu. Kemudian
selanjutnya, ketika sudah disampaikan permasalahan yang gamblang jelas, itu rencana saya akan memberikan pembinaan pada siswa di kelas tersebut. Tidak hanya itu ya, artinya untuk mengurangi dampak yang akan terjadi. Karena apa? Dari grup WA yang tadi negatif itu, ternyata tidak hanya si anak itu, ada juga di antaranya di situ ada 3 anak, berarti 4 sama. Nah itu Pak Eko rencana saya dalam mengatasi masalah ini. Nah, ada nggak Pak, maksudnya rencana lain ya? Kalau tadi kan hanya apa ya, orang tua dari si murid tersebut ya? Iya. Ya, adakah nggak Pak rencana mungkin apa ya, wali murid semua atau dari kelas 4 sampai kelas 6, jadi untuk memberikan apa ya, sedikit gambaran atau tentang perilaku yang mungkin tidak seharusnya dilakukan karena apa ya, anak tersebut itu masih di bawah umur ya, mungkin ini harusnya umur berapapun itu tidak diperbolehkan. Betul, ya. betul. Adakah nggak Pak nanti rencana untuk memanggil, memberikan apa ya, pengetahuan lah kaitannya dengan hal tersebut untuk wali murid semua, atau hanya satu wali murid saja yang terkait permasalahan itu? Oke Pak Eko, terima kasih. Jadi gini Pak Eko, bahaya dari pornografi ini melebihi dari bahaya narkoba juga. Iya, benar. Dampaknya luar biasa. Kalau anak sejak dini itu sudah mengkonsumsi baik konten maupun gambar yang apapun berkaitan dengan pornografi, ini resiko kedepannya pasti akan merusak otak, seperti halnya narkoba. Iya. Nah, ini saya pun akan mengajukan ya dengan lembaga-lembaga yang bisa membantu dalam menangani kasus-kasus anak kami ini. Ya paling tidak kan saya butuh psikolog ataupun tenaga-tenaga kesehatan yang mampu untuk berkolaborasi dengan sekolahan kami. Itu yang paling penting. Kemudian nanti langkah selanjutnya kami sosialisasikan di rapat-rapat sekolah, hadir ada komite dan juga ada wali murid yang lainnya tentang pornografi ini. Biar apa? Saling memberikan kontrol. Tidak hanya guru saja. Yang paling lama itu kan orang atau siswa bertemu dengan orang tuanya di rumah. Ini ada kiat-kiat nanti ketika anak menyendiri, ini bahaya, ini rawan sekali, harus sering diajak untuk berbagi waktu, untuk dongeng bareng, berkegiatan yang membutuhkan ya untuk aktivitas fisik dan sebagainya. Olahraga itu yang paling untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang saya maksud yang negatif tadi itu. Jadi itu rencana Pak ya, rencananya. Berarti hal ini kan belum dilaksanakan Pak ya, tentunya belum dilaksanakan. Belum, kan baru tadi malam ini saya menerima informasi. Ya, mudah-mudahan dengan rencana itu nanti apa ya, permasalahan itu bisa diselesaikan dan mudah-mudahan tidak ada apa ya, perilaku murid-murid lain lah di sekolah jenengan. Ini betul Pak, ini sebuah masalah besar bagi saya, bagi sekolahan kami, karena pengaruh zaman globalisasi adanya handphone ini. Maka oleh karena itu selayaknya lah guru, orang tua itu selalu berperan aktif dalam ya ikut mengontrol lah ini media gadget ini yang sekarang itu. Nah sekarang memang dunianya serba teknologi semua Pak. Betul. Jadi memang harus benar-benar dijaga kita ataupun yang lainnya seperti itu. Nah terkait dengan permasalahan yang tadi jenengan sampaikan, ya. Ada nggak Pak maksudnya komitmen dari jenengan pribadi dan juga apa ya, pihak sekolah terkait dengan hal tersebut seperti itu? Betul Pak, untuk menjaga nanti beberapa giat yang sudah saya siapkan nanti barangkali nanti di ACC untuk Bapak Ibu Dewan Guru juga kita kan butuh ya butuh kesepakatan bersama. Tidak hanya guru saja, bahkan untuk anak didik pun diberikan kesepakatan untuk diajak berbicara aturan-aturan mainnya seperti itu. Lah mungkin dengan menerapkan ya untuk HP itu kalau ke sekolahan sementara jangan dulu lah seperti itu. Kemudian membatasi penggunanya, betul sih kita nggak membatasi kalau itu betul untuk kegiatan pembelajaran. Tapi kalau hal-hal yang negatif kita kontrol di dalam grup WA, di grup medsos apapun selalu kita kontrol.
apakah positif atau negatif. Negatif. Sehingga kita membudayakan yang positif-positif seperti Iya, itu. iya. Kemudian untuk kontrol bersama juga kita berkomitmen ya bahwa tindakan seksual, katakan ilmu-ilmu tentang seksologi dan sebagainya itu selatnya bukan hal yang tabu lagi di sekolahan ya. Kita perjelas saja kepada anaknya, misalnya saya itu lahir dari siapa sih? Ya kita ungkapkan langsung, lahir dari ibu. Lah ibu itu lewatnya mana sih? Ya dari vagina dan apa, dengan bahasa-bahasa biologis seperti itu, Pak. Sehingga nanti kita bisa mengerti, anak itu memahami bahwa ilmu seksologi dan sebagainya itu bisa dipahami, tidak ditutupi. Misalnya ada informasi di handphone, jangan nonton ini, kamu jangan nonton ini untuk orang dewasa, untuk ayah, untuk ibu. Lah itu malah menimbulkan nantinya itu rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran, karena tidak transparan seperti itu. Itu komitmen. Jadi penasaran, Pak. Ya, seperti itu. Nah, terkait tadi kan kita sudah panjang lebar ya. Untuk ya bincang-bincang terkait permasalahan dari jenengan. Tentunya jenengan punya titik temu lah, kesimpulan dari apa yang tadi ya saya tanyakan, jenengan rasakan, itu seperti itu, Pak. Tentunya kan sudah punya kesimpulan ya, dari jenengan itu kira-kira kesimpulannya bagaimana, Pak, terkait dengan hal. Iya, untuk kesimpulannya saya yang pertama itu sesuai dengan tujuan awal, itu bisa menenangkan orang tuanya dulu, biar tidak terlalu arogan kayak malah nanti anak mental dan sebagainya. Itu rawan ya, masalah masa-masa anak masih seperti ini, remaja ya. Nah, ini sangat rawan. Kemudian nanti saya bisa koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Saya kira tidak hanya kasus di sekolah kami, mesti ini banyak di kasus-kasus sekolah yang lain untuk pembelajaran bersama. Kiranya itu, Pak Eko. Jadi kesimpulannya setelah dengan tadi rasakan permasalahan, ya menemukanlah solusinya seperti ini nanti ke orang tua seperti itu, Pak ya. Nah, jadi sebenarnya jenengan itu sudah tahu permasalahan yang jenengan hadapi, kemudian rencana apa yang harus jenengan lakukan itu sebenarnya sudah tahu. Sudah. Ini pas enggak, Pak? Ini ya, pas, Pak. Pas. Jadi sebenarnya tidak usah jenengan itu apa ya? Katakanlah ngobrol dengan saya untuk menemukan, mencari solusi bagaimana nanti permasalahan itu harus dilakukan, Pak. Sebenarnya jenengan saja sudah tahu langkah-langkahnya apa yang harus jenengan laksanakan. Terima kasih, Pak Eko. Artinya kan saya curhat dengan Pak Eko seperti ini itu bisa mendapatkan titik terang, Pak. Untuk ya penguatan lah, Pak, langkah-langkah yang saya ambil. Kalau tadi tanggapan dari Pak Eko kok langkah-langkahnya sudah tepat seperti itu, ya saya akan mempraktekannya. Semoga bisa mengatasi masalah ini. Kiranya gitu aja, Pak Eko ya. Mungkin Pak Eko masih banyak apa ya keperluan. Ya mungkin ini setengah jam lagi saya itu lagi. Sama, Pak, saya juga harus mengisi di kelas, nanti ada pembinaan juga ya, biar semua terlaksana dengan baik. Itu saja, Pak Eko. Terima kasih atas waktunya perjumpaan kita hari ini. Semoga lah kita sama-sama untuk bisa mengatasi setiap masalah yang ada. Permasalahan itu bisa diselesaikan dan mungkin itu kalaupun nanti terjadi di sekolah saya, di lembaga saya itu menjadi apa ya, wacana harus seperti ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa berjumpa lagi. Halo Pak Eko. Halo. Alhamdulillah. Kembali lagi. Sudah selesai proses coachingnya ya, Pak ya? Alhamdulillah, Bu. Dengan durasi kurang lebih 20 atau 15 menit tadi sudah selesai. Alhamdulillah. Gimana perasaannya, Pak? Perasaan saya selaku coaching itu ya. Coach Pak. Tadi jadi coach ya. Itu ya sedikit nervous, kemudian juga gimana lah ya. Iya baik. Karena biasa, pada Pak. dasarnya coach itu memberikan pertanyaan tapi tidak boleh memberikan masukan. Melas. Ayo makanya ojo kesuwen. Action. Oke, halo Pak Eko. Halo, Bu. Alhamdulillah ini coachingnya sudah selesai, Pak ya. Alhamdulillah, Bu, tadi kurang lebih 15 menit. Aku coaching dengan Pak Iskandar. Gak ada masalah. Iya, alhamdulillah, Pak. Ini tadi kita kan sudah melaksanakan pra-observasi, Pak. Nah, ini setelah melaksanakan coaching saya akan mengajak Anda untuk pasca observasi nih, Pak. Siap. Ya, nah, tadi pada waktu pra-observasi saya menyampaikan pertanyaan kepada Pak Eko nih mengenai
ketercapaian, Iya. indikator ketercapaian yang Anda setting di awal. Lah itu kira-kira yang sudah tercapai apa saja, Pak? Ya alhamdulillah tadi sudah menerapkan terkait dengan apa? Alur tirta Oh iya, itu betul. seperti itu, tujuannya juga sudah tahu, masalahnya apa, rencananya, komitmen dari si coach itu apa, itu alhamdulillah sudah tersampaikan dan sudah bisa apa ya, tertangani seperti itu. Alhamdulillah, Ya. ya Pak. Kemudian gini Pak, betul sekali bahwa tadi saya mengobservasi jenengan sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur tirta ya Pak ya. Sudah menanyakan tujuan, kemudian melaksanakan identifikasi masalah atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah, kemudian juga mengajukan pertanyaan untuk memancing rencana aksi dari si coach gitu ya Pak ya. Kemudian juga meminta pertanggungjawaban juga melalui pertanyaan-pertanyaan yang jenengan ajukan. Nah, Pak Eko, itu sudah bagus banget Pak. Ya, saya perhatikan jenengan sudah melaksanakan itu semua, jadi sudah sesuai. Kemudian di sambung itu, Pak Eko juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching Pak. Tadi seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Itu sudah dilaksanakan sama Pak Eko. Namun tadi sedikit masukan Pak ya. Pak Eko tadi masih sedikit memberikan bantuan masukan kepada coaching. Jadi mungkin lain waktu kita tidak perlu memberikan masukan kepada coaching, tetapi memberikan pertanyaan supaya si coaching mau menggali sendiri potensinya gitu Pak ya. Itu saja masukannya. Memang kemudian tadi saya lewat ya, memberikan sedikit masukan. Itu kan betul. Tidak boleh ya. Seorang coach itu. Jadi bisa di ini ya Pak ya. Lain waktu mungkin bisa diperbaiki sedikit. Oke. Kemudian tadi juga Pak Eko sudah mengembangkan potensi yang diharapkan ya, mendengarkan dengan aktif. Saya perhatikan Pak Eko luar biasa gitu. Kayak radio malah Bu. Iya. Radio diam kayak. Iya, seperti pendengar yang benar-benar baik nih Pak Eko Joshua. Itu sudah Anda kembangkan sehingga Pak Eko akhirnya mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach Pak Iskandar tadi ya. Baik Pak, ini pertanyaan penutup ini Pak. Tadi kan yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif ya Pak. Lah selain mendengarkan aktif, masih ada lagi enggak Pak kompetensi yang ingin Anda kembangkan lebih lanjut lagi nih Pak? Kalau terkait dengan itu mendengarkan aktif itu tidak ada sih Bu, karena tadi kita hanya sebagai kayak teman aja Bu, tidak ada yang namanya grade jabatan dan lain sebagainya itu siapa, tapi yang penting kita mendengarkan, kita enjoy, itu seperti itu aja. Iya, mungkin dari 3 kompetensi tadi ada kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot. Itu kira-kira dari 3 kompetensi tersebut masih ada yang ingin dikembangkan lagi dari 3 itu tadi Pak? Ya paling tidak itu yang pertama, kehadiran penuh itu. Kehadiran penuh. Jadi kita jangan sampai maksudnya di sini itu ada berpikiran ke membayangkan apalah maksudnya keluar. Kita memang benar-benar ketika badan kita di sini ya perasaan kita juga di sini. Kita sedang itu yang harus dilaksanakan. Pak. Biar ada chemistry. Menyambung. Sip Pak. Berarti Anda ingin mengembangkan lagi kompetensi kehadiran penuh ya Pak ya. Baik Pak. Saya rasa kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita ini Pak. Iya Bu ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat ya Pak Eko sudah melaksanakan coaching dengan baik. Semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi Pak Eko ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Edwi. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat-sehat, tidak sehat. Loh, kenapa ini kok sehat-sehat tidak sehat? Ya karena memikirkan musim hujan ini hati saya itu sedikit gimana ya? Sedikit gimana? Soalnya untuk rumah itu ada yang bocor Bu. Gitu. Sehatnya itu badan, tidak sehatnya pikiran seperti itu. Iya. Kadang-kadang tapi pada umumnya
Insya Allah sehat. Iya, alhamdulillah. Isi dompet juga sama. Apa nih? Isi dompetnya juga sama. Masih sehat. Alhamdulillah Tanggal tanggal 1 ya. Iya, Oh iya. betul. Nah, ini Pak Eko katanya ada yang mau dibicarakan nih. Ada Oh apa? iya Bu, kemarin kan saya mau ketemu jenengan, tapi kayaknya kok lagi sibuk ya. Akhirnya saya udahlah nggak usah besok aja. Nah ini alhamdulillah ketemu jenengan seperti itu. Ada waktu nggak Bu? Ya, insya Allah ada nih Pak sekitar 10-15 menit atau mungkin 20 menit lah Pak. Oh siap. Iya. Insya Allah saya membutuhkan ya mungkin maksimal 15 menit lah. Oh baik. Jadi ada sesuatu ini Bu, ya mungkin ini bisa dibilang curhat tapi ingin ada penguatan lah seperti itu tentang permasalahan saya itu seperti itu. Ya di sekolah setiap hari itu kan basicnya itu kan pondok Bu, tempat saya. Iya. Jadi kadang ketika mau masuk sekolah itu setelah sholat duha ya karena di sekolah saya itu setiap pagi itu sholat duha itu hampir ya 30% lah Bu, itu ada anak-anak yang susah atau bahkan tidak memakai sepatu, itu katanya hilang, kemudian diambil temannya, digosok atau dan lain sebagainya. Iya, Itu seperti iya, itu. betul, Nah, betul. gosok itu bahasa pesantren Bu. Pencurian. Iya, mengambil tanpa sepengetahuan itu betul. namanya Iya, gosok, itu gosok, seperti betul. itu. Nah itu permasalahannya seperti itu. Jadi saya pengen itu apa ya, memecahkan permasalahan itulah. Jadi biar anak itu setiap hari itu sesuai dengan peraturan yang ada ya layaknya seperti sekolah-sekolah yang lain. Itu seperti itu memakai sepatu, kemudian baju dimasukkan dan lain sebagainya. Tuh. Jadi hampir 30% itu kadang nggak pakai sepatu. Itu seperti itu. Berarti permasalahannya Pak Eko ini pingin banget anak-anak di sekolah mematuhi peraturan sesuai dengan peraturan yang ada biar kayak seperti sekolah pada umumnya gitu ya. Benar Bu, benar. Ya pengen ya, karena kan ya walaupun di pondok itu tidak kenal dunia luar, tapi paling tidak kan tetap ya yang namanya peraturan kan harus selalu dijaga bareng-bareng. Iya, betul sekali Pak. Itu, Bu. Betul. Lantas ini Pak, ngomong-ngomong nanti di akhir dari pembicaraan kita hari ini Pak Eko ingin mendapatkan apa ini? Artinya harapan yang ingin Pak Eko raih ini apa ini Pak? Kalau hasil pembicaraan ini saya pengen ya apa ya, ada solusi lah, ada cara nanti bagaimana tentang permasalahan saya ini yang nantinya itu bisa diterapkan di sekolah saya sehingga sekolah saya atau khususnya itu murid-murid itu bisa sesuai dengan peraturan memakai sepatu semuanya. Itu seperti itu. Mungkin kalaupun tidak ya hanya segelintir anak lah 1, 2 atau 3 yang notabene mungkin karena belum dikirim dikasih orang tua ya pada dasarnya itu sudah tertib. Itu seperti itu keinginan saya. Oh iya. Solusi cara dan lain sebagainya. Betul. Berarti permasalahannya tadi adalah karena anak-anak itu tidak pakai sepatu, kadang-kadang seragamnya tidak sesuai gitu ya Pak. Iya, dan benar. alasannya karena salah satunya digosok itu tadi ya Pak ya. Digosok, hilang. Oh iya. Pak, Kadang di laundry juga kadang tertukar. betul. Yang anaknya besar, dapatnya kecil, itu kan jadi permasalahannya kan nggak dipakai Bu. Itu seperti itu. kasihan sebenarnya Pak ya. Masalah di pondok Iya. itu seperti itu. Oke Pak lah. Ini kira-kira kalau kondisi saat ini nih Pak, kalau misalnya ada levelnya 1 sampai 10, itu kira-kira level keparahan atau level kondisi tadi yang Bapak keluhkan ini Iya. kira-kira ada di level berapa Pak? Ya kalau levelnya itu ya kalau paling tidak ya 5 sampai 6 ya. 5 sampai 6. Iya, levelnya itu. Makanya ya paling 30%-an lah. 30%. Kalau misalnya ada di level 5 sampai 6 berarti kira-kira nih Pak Eko pingin menaikkannya menjadi level berapa Pak? Biar terpenuhi harapan jenengan ini menjadi level berapa nih? Ya paling tidak level 2 lah Bu. Targetnya? Iya, jadi sudah kecil ya betul. Penilaiannya ya Bu. Penilaian ya pengennya ya setinggi-tingginya sih Bu. Nah iya, berarti tadi dari Tapi 5 kan sampai 6 kalau peringkat itu biasanya kan yang tertinggi itu nomor 1 ya Bu ya. Iya. Nah, tapi kalau di sini pengennya levelnya ya meningkat lah. meningkat. Jadi, ya, seperti itu. Jadi berapa Pak Eko kira-kira? Ya paling tidak ya pokoknya maksimal lah Bu. Maksimalnya Iya.
maksimal. Gini Pak, kalau menurut saya jenengan harus nyeting angka nih Pak biar ketercapaiannya itu bisa terukur. Misal kalau tadi 5 sampai 6 mungkin ditingkatkan, bisa nggak ditingkatkan sampai 100%? Itu sangat sulit. Sangat sulit, berarti kalau di pondok itu sulit. kalau nggak 100% berarti kira-kira berapa nih? Kalau 100% itu kan berarti 10, level 10 ya Iya. Pak ya? Berarti level di bawahnya nih Pak? Ya, paling tidak ya berapa nih kira-kira? 9 lah itu maksimal. 9? Tidak maksimal. Oke. Seperti itu. Baik, berarti Kalau Pak untuk Eko, mencapai target 100% itu mustahil banget, terlalu mustahil. Iya, Ya iya, saya betul. bukan berarti orang kok nggak optimis itu, karena melihat kondisi di sekolahan itu iya memang Pak, seperti itu. memang harus sedikit demi sedikit. Beda dengan sekolah yang di luar, yang harus memang dari rumah sudah tertata rapi oleh orang tua. Kalau di Baik. situ kan memang harus mandiri. Iya, berarti Pak Eko ingin meningkatkan dari yang tadinya 5 sampai 6 biar jadi 9 Iya, gitu. paling tidak 9. Oke, Bisa sip. maksimal. Nah, kalau tadi Pak Eko ingin meningkatkan dari 5 atau 6 menjadi 9, kira-kira Pak Eko punya bayangan nggak? Langkah-langkah apa nih yang kira-kira ingin ditempuh sama Pak Eko? Kalau saya sih punya Bu ya, bahkan kadang pernah saya lakukan seperti itu. Ketika setiap pagi itu saya akan berdiri di lapangan, sebelah masjid itu untuk kalau orang bilang itu ya menghukum anak-anak yang notabene tidak pakai sepatu, Iya. seperti itu. Nah di situ itu kadang ada takziran atau hukuman yang berupa fisik, tapi itu tidak sangat terlalu memberatkan, tapi itu untuk mendorong agar anak itu sadar bahwa saya itu pernah melakukan kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Dan hukuman tersebut itu biasanya squat jam ataupun push up seperti itu Bu. Oh iya. Paling tidak 20 atau 30 kali. Oh baik, berarti yang pertama itu tadi ya Pak ya, sebagai semacam hukuman atau punishment, atau mungkin karena sudah melaksanakan suatu kesalahan ya berarti kamu harus tahu bahwa kamu salah dan harus memperbaiki gitu ya Iya, Pak. benar seperti Oke. itu, Bu. Lah selain itu kira-kira masih ada lagi enggak Pak? Kalau selain itu ada lagi Bu. Apa itu, Ya, Pak? itu kan di lapangan ya. Nanti berjalan sampai dengan di depan sekolahan itu nanti ada guru BK. Nah di situ juga ada punishment lagi, ada hukuman. Itu seperti itu. Jadi punishment itu biasanya dilihat dari berapa kali anak tersebut itu didaftar katakanlah yang sering tidak melakukan Ya. pakai sepatu kayak gitu Oh, ya. gitu. Itu dilihat kalau memang sudah berat, sudah 10 kali ataupun 8 kali, 9 kali lah, itu nanti akan ditelepon orang tuanya. Oh Seperti gitu. itu. Berarti Kalau- ada melibatkan orang tua gitu Iya Pak? tetap Pak. Jadi nanti untuk untuk peraturan itu kan akan bisa terrealisasi dengan cepat seperti itu. Karena kadang anak tersebut itu ketika sepatu hilang itu tidak langsung ngomong dengan orang tua. Mungkin takut atau mungkin karena keterbatasan komunikasi karena tidak boleh tidak adanya HP Iya. dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kalau masih tak misal 2, 3 itu biasanya punishment-nya kalau sama BK itu disuruh ngepel ataupun ya membersihkan kantor, Ya. ruang guru, kemudian mungkin kamar mandi gitu. Luar biasa banget. Oke. Iya Pak, itu tadi ada 2 ya Pak ya? Iya. Masih ada lagi enggak Pak kira-kira langkah yang bisa ditempuh untuk memperbaiki kondisi yang Bapak hadapi ini? Kalau yang saya lakukan itu hanya itu saja sih Bu. Oh baru itu ya? Itu seperti itu. Oke baik. Nah Pak Eko, ini dari 2 tadi itu yang sudah dilaksanakan, sudah dilaksanakan ya Pak ya? Sudah Bu. Sudah. ya. Bagaimana peningkatan dari apa yang sudah dilaksanakan ini Yang Pak? sebelumnya itu hanya punishment push up dan lain sebagainya itu ya masih utuh Bu. Tapi kan hanya yang penting nggak apa-apa lah biar sehat seperti itu. Tapi dengan adanya punishment kemudian membersihkan WC, guru dan lain sebagainya, alhamdulillah itu ada peningkatan Bu. Iya, Terus iya, pada iya. peningkatan yang tadinya mungkin setiap hari itu 15-20, itu setelah adanya punishment itu 7 Menurun gitu ya, Pak? menurun. Oh, ya. Karena Alhamdulillah. anak-anak itu yang pertama ketika disuruh membersihkan kamar mandi itu dia merasa kamu membersihkan ini. Nah, Iya, jadi iya, akhirnya kan dia berpikir Oke. ketika di ruang guru juga dia pasti akan
ejek atau dikasih motivasi lah sama guru. Iya. Makanya jangan seperti itu, jadi nggak disuruh, hanya malu lah seperti itu. Oh iya, baik Pak. Akhirnya sedikit demi sedikit itu apa ya, sudah berkurang dari yang tadinya itu seperti itu. Alhamdulillah lah. Tapi masih ada ya Pak ya? Masih ada. Nah, masih kira-kira sudah mencapai 9 level 9 yang tadi diharapkan jenengan itu belum? belum. Belum ya? Itu belum. Nah, masih di bawah. kalau belum berarti sebenarnya nih Pak ya, masih perlu diadakan penanganan yang lain. Iya. Kira-kira apa nih Pak Eko, punya gambaran apa nih? Mungkin yang tidak berdasarkan hukuman, atau mungkin tadi kan dikasih hukuman kemudian disuruh bersih-bersih. Kalau langkah yang lain kira-kira yang bisa ditempuh apa nih Pak Eko? Kalau langkah itu, saya rencananya itu nanti koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan anak-anak tersebut yang notabene sering tidak pakai sepatu. Iya. Itu nanti dipanggil satu-satu, dikumpulkan di dalam kelas, dikasih apa ya, motivasi atau pengetahuan terkait dengan hal tersebut. Karena bagaimanapun ketika memakai sepatu itu juga sebagian dari kebersihan, Betul. kesehatan. Oh iya, ya. betul. Karena ketika di pondok tidak menggunakan sepatu, bahkan aktivitas itu sering tidak menggunakan alas kaki, itu nanti memberikan dampak apa ya, kayak mata kaki itu. Oh mata iya, ikan ke mata betul, kaki. betul. Mata ikan. Iya, mata ikan ya Pak ya, kayak itu semacam dampaknya penyakit luar di biasa. kulit itu ya. Nah, itu akibatnya paling tidak 1 minggu atau 2 minggu itu biasanya baru Sakit itu ya Pak, kasihan anak-anaknya ya. ada benjolan itu loh. Ya, betul. Bisa dioperasi seperti Oke, itu. Pak. Ini apa namanya? Jenengan punya rencana yang cukup bagus nih, koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian berarti melalui penyadaran diri ya Pak ya. Iya. Anak-anak disadarkan gitu ya. Iya. Jos. Nah ini kira-kira Pak Eko akan mulai melaksanakannya mulai kapan nih, yang langkah belum dilaksanakan ini? Ya, untuk langkah itu sudah ada apa ya, wacana itu dari kemarin Bu, Agustus. Cuman karena terbentur dengan yang namanya kegiatan agenda yang lumayan lebih padat dan ini juga sudah mendekati mau ulangan ya. Jadi mungkin untuk hal tersebut itu belum bisa dilakukan, hanya memberikan apa ya, motivasi secara pendekatan personal antara anak-anak yang sering melakukan hal tersebut. Dan nanti untuk semester 2 ini Januari insya Allah, ya bukan insya Allah tapi ini harus, paling tidak harus untuk menekan apa ya, tingkat tidak pakai sepatu itu. Insya Allah hal tersebut nanti di semester 2 ketika masuk pembelajaran di semester 2. Oke, sip Pak. Ini kayaknya kita sudah ada di penghujung perbincangan kita nih Pak Eko ya. Padahal saya masih Pingin dongeng ya. pengen ngobrol Iya. lebih jauh lagi. Mungkin lain waktu kita bisa membicarakan lagi, kita bisa dongeng lagi setelah jenengan mengimplementasikan apa yang direncanakan tadi. Itu kira-kira perkembangannya gimana? Kita bisa janjian lagi nih Pak, dongeng lagi gitu Pak ya. Saya udah nggak sabar rasanya pengen dengerin gimana perkembangannya. Tadi asik dengerin cerita jenengan, ternyata di pondok itu ada sisi kehidupan lain yang tidak kami alami di luar Pak ya. Iya, benar. Iya. Nah Pak, ini sebelum kita tutup nih pembicaraan kita, kira-kira yang bisa Pak Eko simpulkan dari pembicaraan kita sejak awal sampai tadi jenengan menemukan titik terang penyelesaiannya apa saja nih, Pak? Ya, intinya kesimpulan ini setelah saya ngobrol dengan jenengan terkait dengan permasalahan saya, alhamdulillah saya sudah sedikit apa ya, punya gambaran lah untuk ke depan Bu, yang tadinya benar nggak ya seperti ini, nanti diundang, membutuhkan waktu lama atau diperbolehkan atau tidak. Itu seperti itu ya, insya Allah dengan penguatan jenengan terkait dengan permasalahan saya, ya sudah menemukan lah nanti caranya seperti dengan dikuatkan oleh jenengan seperti Alhamdulillah, berarti Pak Eko sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Ya, siap. Selamat mengimplementasikan Pak ya. Semoga berhasil dan apa yang diharapkan dapat tercapai, siswa-siswanya dapat mematuhi aturan sesuai dengan aturan yang sudah ditegakkan oleh sekolah. Iya, Oke, selamat. Mudah-mudahan bisa jalan lancar, bisa dilaksanakan untuk menekan tingkat apa ya, tentang peraturan sekolah yang ada di pondok tersebut. Oke, terima kasih sharingnya ya Pak Eko ya. Saya juga berterima kasih. Iya, sama-sama Pak. Suatu jenengan bisa apa ya, punya unek-unek saya itu sudah lumayan, bebannya sudah berkurang. Iya, oke Pak. Selamat mengimplementasikan Pak Eko ya. Siap. Terima kasih Bu Edwin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke.